Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini kita akan menceritakan tentang kematian Abu Jahal. Di zaman Nabi Muhammad SAW pun ada kelompok yang bisa disebut sebagai gangster. Kala itu, Bani Quraisy adalah suku terpandang di Jazirah Arab. Dari berbagai suku itu, muncul tokoh-tokoh yang lantas jadi panutan. Di suku ini, ada beberapa pecabangan. Salah satunya adalah Bani Makhzum yang menurunkan Abu Jahal. Abu Jahal bernama asli Amr bin Hisham. Sejak muda, Abu Jahal dikenal cerdas. Karena itu, ia kerap dijadikan sebagai rujukan. Selain itu, Bani Makhzum juga terkenal dengan kekayaannya. Sayangnya, kecerdasan Abu Jahal itu tak membuatnya menerima dakwah Rasulullah SAW. Dia justru menjadi penentang nomor satu. Begitu pula dengan pengikutnya yang banyak. Abu Jahal pada masa tuanya dikenal sebagai pribadi yang kejam, bengis, dan tidak segan menghabisi lawan-lawannya. Karena sikapnya yang seperti itulah, Abu Jahal dijuluki sebagai Fir'aun pada zaman Rasulullah SAW. Salah satu sahabat yang menjadi korban Abu Jahal adalah Sumayyah, yang gugur setelah mendapatkan siksa dari Abu Jahal. Bahkan, suatu ketika, Abu Jahal pernah melarang Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakan salat. Namun, Rasulullah tidak gentar dengan perkataan Abu Jahal tersebut. Berbagai macam cara dilakukan untuk menghentikan dakwah Islam, mulai dari mengintimidasi umat Islam hingga mengancam Nabi Muhammad SAW secara terang-terang. Boleh dibilang, dia adalah sosok Godfather Mekah yang begitu menentang Rasulullah SAW. Tapi, siapa sangka, dalam kematian Abu Jahal di Perang Badar, ada andil besar dari kedua sahabat yang masih anak-anak. Mereka adalah Mu'adz bin Amr bin Jamuah radhiyallahu an dan Mu'adz bin Afra radhiyallahu an. Abdurrahman bin Auf menceritakan, ketika sedang berdiri dalam barisan perang Badar, ia melihat di sebelah kanan dan kiri ada anak-anak kecil. Terlintas dalam pikiran Abdurrahman, seandainya yang ada di sisinya itu adalah orang dewasa dan kuat, tentu lebih baik, sebab dapat membantu jika diperlukan. Namun, kenyataannya, dua anak kecil inilah yang di sampingnya. Bagaimana mungkin mereka dapat membantunya? Ketika ia sedang berpikir demikian, salah seorang anak memegang tangannya dan bertanya, "Paman, kenalkah paman dengan Abu Jahal?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku mengenalnya. Mau apa kalian dengannya?" Anak kecil itu berkata, "Aku mendengar ia selalu mencaci Rasulullah. Demi Allah, yang nyawaku berada di tangan Allah. Jika aku melihatnya, tentu aku tidak akan membiarkannya. Ia yang mati, atau aku yang mati." Kemudian, yang satunya berkata, "Aku mendengar bahwa tidak ada orang yang dapat membunuh Abu Jahal. Ia dijaga dengan sangat ketat. Tetapi, dalam pikiranku, akulah yang akan membunuhnya." Kedua anak itu berjalan kaki, sedangkan Abu Jahal mengendarai kuda. Abdurrahman sangat kaget dengan perkataan kedua anak kecil itu. Kebetulan, ketika itu, Abdurrahman melihat Abu Jahal sedang berkeliling. Ia berkata kepada kedua anak itu, "Lihat, orang yang kalian tanyakan sedang berbicara." Mendengar ucapan Abdurrahman, kedua anak itu langsung menghunuskan pedangnya dan lari mendekati Abu Jahal. Karena sulit menyerang Abu Jahal secara langsung, maka salah seorang anak itu menyerang kaki kuda yang ditungganginya, dan yang lain menyerang kaki Abu Jahal. Dengan serangan itu, kuda maupun penunggangnya terjatuh.
Kedua sahabat kecil ini meninggalkan Abu Jahal dalam keadaan menggelapar dan tidak dapat berdiri. Kemudian, saudara dari salah satu anak tersebut, Mu'adz bin Afra, yang bernama Mu'awidz bin Afra, datang dan semakin melukai Abu Jahal karena khawatir ia akan bangun dan melarikan diri. Saat itu, Abu Jahal belum terbunuh. Lalu, datanglah Abdullah bin Mas'ud yang langsung memenggal kepalanya. Mu'adz bin Amr, salah satu dari dua anak itu, berkata, ketika memotong kakinya, Ikrimah bin Abu Jahal sedang bersama ayahnya. Ia menyerang pundakku, sehingga tanganku putus. Hanya tersisa sedikit kulit menempel ke badan. Kuletakkan tanganku di punggung, dan selama sehari penuh aku berjuang dengan satu tangan. Ketika tangan itu mulai terasa mengganggu gerakan, maka kuinjak tangan itu dengan kaki. Lalu, kutarik keras, sehingga terputus dan kubuang potongan tangan itu. Inilah semangat jihad para sahabat. Meski Mu'adz bin Amr bin Jamuah dan Mu'adz bin Afra masih terbilang anak-anak, mereka begitu berani dalam melawan Abu Jahal yang terkenal sebagai salah satu pembesar orang-orang kafir Quraisy. Jika cinta terhadap Allah telah mendarah, apapun akan ringan dilakukan. Demikianlah Abu Jahal, semoga dilaknat Allah. Ia berhak mendapat gelar paling buruk dalam Islam yang diungkapkan kaum muslimin, disebabkan banyak gangguan yang mereka terima, serta kejelekan hal yang dirasakan Rasulullah SAW. Buruknya perkataan, juga buruknya gangguan. Dan inilah hasil buah tangannya. Ia menjadi penghuni neraka. Itulah Abu Jahal, dan itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi tanpa penghalang. Alangkah tepatnya perkataan, wahai orang yang berpaling dari kamu, karena sikapmu yang berpaling, jika kami menghendaki, niscaya kami jadikan setiap yang ada padamu kembali kepada kami. Setelah itu, apakah sejarah kemanusiaan mengenal orang yang lebih buruk dari Abu Jahal? Wallahu a'lam bishawab.